Halo Maisen, apa Halo, kabar? baik, alhamdulillah. Oke. Ini aku sebagai analisator, boleh nggak Mas jelasin perbedaan antara kelas beginner, intermediate, sama expert? Kan banyak banget kelas di JS Parfum Bandung. Jelasin boleh nggak Mas? Boleh. Jadi pertama kita ada kelas beginner or regular. Dalam arti dia hanya pengen tahu cara meracik dari proses fine fragrance, bukan dari single note. Karena di kelas pertama kita nggak akan bermain di single note. Oke. Terus yang half pointnya ini adalah kelas beginner for a business. Oke, di situ kita akan belajar pertama mengenai tahapan bagaimana sih kayak kita kayak JS ini kayak ngebongkar para pelaku usaha inspired parfum 100.003, 100.005, 100.010. Di situ kita mengajarkan bagaimana seorang student ya, mungkin seorang peserta atau audiens atau murid kita tuh kita ajarin gimana lo bisa bikin essence atau bibit murni itu. Jadi lo yang tentuin harganya dengan kita masukin proses dilusi atau mendilut suatu zat raw material dari fine fragrance melalui raw material. Oke, di kelas ini beginner itu kita benar akan belajar kenapa parfum gua nggak tahan lama, kenapa parfum gua wanginya cepet hilang, kenapa parfum gua SPL-nya itu jelek banget. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Pertama mulai dari type of perfume. Type of perfume ini kita bisa kategorikan yang general umumnya ya. Kayak misalnya eau de toilette, eau de parfum, sampai extrait de parfum. Sebenarnya masih banyak lagi, bahkan sampai tenso. Baru kita akan beralih ke extrait de parfum. Dari tipe parfum itu kita akan jabarin satu-satu. Mau dari concentration, mau dari raw materialnya, kita jabarin bagaimana sih cara meracik parfum fine fragrance yang baik dan benar. Ternyata tidak semudah dan tidak segampang yang kita bayangkan. Oke, itu di kelas beginner. Terus breakdown for bisnisnya gimana? Breakdown for bisnisnya itu kita akan memahami COGS. COGS ini banyak, dari COGS essence atau COGS cost operational atau COGS ads. Oke, ini udah masuk ke ranah bisnis. Oke, jadi abis materi pembelajaran 3 jam, di 1 jam kemudian kita akan bahas bisnis. Mulai dari target audience, penetrasi market, segmentasi audience, mengenai occasion dari tipe parfum, apa yang harus kita bikin, apa yang harus kita jual, terus aroma apa yang mass placing, yang ketika kita offering atau kita tawarin ke orang itu parfumnya mudah diterima di hidung orang, gak segmented. Ada istilah parfum yang mass placing itu menyelamatin profit perusahaan, itu yang kita ajarin. Jadi kelas kita tuh nggak hanya menuang. Dan satu lagi, kelas di beginner ini kita nggak sama karena kita based on demand dari audience atau student. Misalnya gua mau karena online, gua mau gerak di offline, bagaimana seharusnya itu kelasnya berubah-ubah. Jadi tergantung discuss di awal. Itu kelas beginner. Sebenarnya banyak lagi yang akan kita ajarin gitu. Jadi berarti kalau kelas di JS Parfum tuh lebih personal kali ya, kita bawa masalah apa lebih detail, terus JS Parfum kasih solusi lewat kelas betul gitu ya. Betul, kita kasih solusi, terus kita kasih maintenance. Artinya lifetime consultation. Jadi after kelas ini kita nggak hanya ngeberi edukasi aja, tapi kita akan ada istilahnya good relationship gitu. Oke, sebelum lanjut nih ya Mas ke intermediate, aku pengen nanya mengenai beginner. Mr. Sen tadi sempat menyinggung bahwa di beginner ini kita bisa bikin parfum 100.003, harga berapapun yang kita mau, betul kan? Nah, terus kalau kayak gitu apa dong yang ngebedain JS Parfum dengan yang lain? Sedangkan JS Parfum sendiri punya price yang lumayan ya, karena saya tahu JS Parfum punya kualitas, saya udah tahu dan bisa membuktikan itu. Tapi apa yang ngebedain kalau pada akhirnya bisa dijual murah juga dibandingkan dengan makluan lain kalau sama-sama murah? Oke, itu good question. Itu banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang customer. Jadi itu sebenarnya budgeting matter. Jadi masalah budgeting. Ada orang yang pengen menciptakan parfum itu mau harganya middle down. Itu kita kasih pelajaran bagaimana cara menciptain parfum untuk kelas menengah ke bawah. Jadi di situ kita belajar
gimana ciptain perfume dengan quantity tapi dengan margin profit tipis. Gimana kita menciptakan parfum berquality tapi margin profit oke. Ini balik lagi ke segmentasi peserta yang mau dibuat untuk brandnya. Misalnya brandnya mau masukin kalangan menengah ke atas atau masukin menengah ke bawah. After belajar breakdown core business itu, habis kita ajarin, dia akan kasih balik rumus ke kita. Mas, kayaknya gue di 30 mili atau 50 mili mau dijual di harga 60.000 sekian. Jadi itu balik lagi ke keuangan atau finansial masing-masing peserta mungkin ya. Dia mencocokkan untuk budget. Nah, makanya mau menciptakan parfum kuantitas apa kualitas. I see. Tapi jangan salah, ketika kita menciptakan parfum kuantitas, kita sudah menentukan fixing price atau sudah menentukan harga. Ketika kita menaikkan atau menurunkan harga, kita otomatis akan mencari new customer, bukan customer loyal. Jadi itu perlu diperhatikan. Fixing price itu termasuk dalam strategi marketing yang paling sensitif ya, karena masalah harga. Begitu. Seperti yang pernah dibahas kali ya di YouTube sebelumnya mengenai pricing strategi sama perang harga. Yes, competing price sama pricing strategi. Jadi basically JS Parfum ini bisa ngebantu dari segala jenis segmentasi market ya. Betul sekali. Oke, sip. Oke, ini adalah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama Jasper di luar sana. Karena ketika kita offering price untuk kelas, pasti ditanya, apa sih bedanya premium kelas sama regular kelas? Indikasi apa pada akhirnya mereka harus memilih di antara kedua itu? Gitu. Apa bedanya memang? Emang kalau misalkan regular, apakah mereka tidak terlatih? Atau seperti apa? Oke, jadi ini kita ibaratin misalnya sama kayak pilot ya. Pilot dengan jam terbang banyak, mungkin gajinya lebih banyak. Mungkin pengetahuan akan yang di-handle-nya itu, jadi passenger itu akan, oh nyaman nih pilotnya ini. Seakan-akan kita tahu pilotnya. Sebetulnya kita naik pesawat nggak tahu pilotnya dengan jam terbangnya. Nah dari situ kita ngebentuk mungkin kelas red card premium itu, misalnya saya ngajar gitu, karena jam terbangnya itu udah banyak. Bukan saya menaikkan harga atas sesuatu dasar ingin mencari profit oriented, tapi saya juga ingin memberi kesempatan kepada para frontliner JS Perfume untuk mengajar. Oke, dengan modul atau track yang sama, mungkin bungkusan kata-katanya yang berbeda based on experience, tapi apa yang didapat sama materinya. Di Red Card ini dia akan lebih berkonsultasi directly dengan saya, maksudnya akan berkonsultasi dengan scent and design creator. Oke, by the way, Mr. Sen, itu video yang perjalanan Mr. Sen dari awal sampai sekarang ngebangun JS Parfum tuh jujur keren banget. Emang nggak takut dengan melalui kelas terus banyak kompetitor-kompetitor baru dan pada akhirnya menyingkirkan JS? Ya, oke, di sini di kelas ini emang kita bongkar formulasi sama aplikator atau pengaplikasiannya itu kita bongkar-bongkarin dari segi raw material. Kalau untuk kompetitor kita nggak takut ya, karena JS ini kita hampir tidak punya brand following. Jadi kalau berbicara kompetitor, honestly JS Parfum ini tidak takut dengan kompetitor. Oke, asal kompetitor itu tidak iri dan dengki. Saya nggak melek kompetitor. Mau kompetitor menciptakan apa, kita harus menciptakan something different atau something new. Jadi di dalam beginner ini, ketika ada orang atau peserta mau ngeduplikat sesuatu, kita nggak akan pernah takut. Karena apa yang diajarin di kita, ya oke, lo belajar, lo bayar, ya udah terserah lo mau apain, lo mau tiru gua, itu gua nggak masalah. I see, oke. Gimana Mbak Susi? Udah ada pencerahan belum atas informasi untuk ulasan kelas beginner terhadap dirimu? Oke, aku sebagai analisator mengenai JS Parfum Bandung, jujur ini sangat tercerahkan banget, tapi aku benar-benar penasaran dengan intermediate-nya nanti. Aku bakal ulik dan aku bakal tanyain banyak hal. Siap, ditunggu ya Mbak Susi ya. Oke, siap. Tapi last question,
Mr. Sen, kata-kata terakhir dong untuk Jasper di luar sana yang sampai saat ini bingung untuk mutusin bakal ikut kelas beginner apa enggak. Gimana cara ngeyakinin mereka? Oke, pertama yang udah ikut maklon apa yang udah ikut kelas? Yang belum sama sekali masuk ke dunia parfum. Oke, kalau ingin masuk ke dunia parfum itu pertama, at least kurang lebih kalian harus belajar knowledge ya. Mau ke knowledge dasar tentang olfaktif pyramid, terus mau dari evaporation atau slowly evaporation atau a transition dari top mid ke base, atau kita akan belajar tentang main accord juga. Itu perlu diketahui ketika kita mau nge-build suatu brand. Jadi jangan takut ketika kita mau belajar parfum tapi nggak bisa, karena dari kita belajar di JS gitu kita nggak akan ninggalin kalian, kita akan terus continue consultation. Tapi jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk memulai duluan untuk bertanya. Gimana, ada masalah nggak ketika sudah mengikuti kelas atau maklon di JS? Itu kita akan tanyain, mau dari segi online, mau dari segi marketing, mau dari segi aroma, apa yang kurang, batch 1, batch 2, kenapa berbeda. Itu nanti akan ada pembahasannya ketika kita one-to-one consultation. Gitu Mbak Susi. Oke, saya dapat paket lengkap banget ya untuk tahu mengenai ini semua. Oke, jadi pada intinya adalah knowledge nomor 1, kita cuma nggak tahu caranya seperti apa, tapi untuk tahu itu kita datang ke JS Parfum dan belajar seperti itu. Betul, dengan kita datang, kita akan mengetahui caranya. Sorry tuh, saya banyak di YouTube kita tuh yang bilang, pelit ilmu, even kita ngejelasin, mereka nggak akan ngerti ketika mereka tidak datang untuk praktek, untuk bereksperimentasi dengan repetition yang berulang-ulang. Seperti itu Mbak Susi. Oke, siap. Kalau gitu thank you banget nih Mr. Sen untuk pencerahan dan ilmunya. Mungkin kita bakal ketemu lagi di intermediate kali ya. Oke, siap, sama-sama Mbak Susi. Terima kasih udah hadir. Siap, bye. Jakarta Scent Perfume.